Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Fauzia dengan NIM 4444.30038 dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kadar abu dan mineral beserta salah satu metode analisisnya yang dapat digunakan. Maka dari itu, yuk simak penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama, apa itu abu? Abu merupakan residu anorganik yang tertinggal setelah suatu bahan pangan mengalami pembakaran. Kandungan abu ini berkaitan langsung dengan jumlah mineral yang terdapat di dalam bahan pangan. Saat bahan pangan dibakar, mineral-mineral yang terkandung akan tersisa dalam bentuk abu. Oleh karena itu, kadar abu mencerminkan seberapa besar kandungan mineral dalam bahan pangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu apa itu mineral? Mineral merupakan zat anorganik dalam bahan yang tidak terbakar selama proses pembakaran bahan pangan. Mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, mineral makro atau makroelemen dan mineral mikro atau trace element. Mineral makro sendiri adalah jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh lebih dari 100 mg per harinya dan menyumbangkan 60-80% dari total zat anorganik di dalam tubuh. Sementara itu, mineral makro berperan penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh meskipun jumlahnya sangat kecil. Adapun tujuan analisis kadar abu dan mineral. Yang pertama, menentukan kandungan mineral dari bahan pangan. Yang kedua, untuk mengetahui adanya mineral yang bersifat toksik yang mungkin terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Yang ketiga, proses pengabuan ini bertujuan untuk memutuskan ikatan antara senyawa organik dengan logam sehingga logam atau mineral dapat dianalisis. Yang keempat, yaitu berperan dalam penilaian keamanan pangan, terutama terkait dengan keberadaan logam berat yang berbahaya di dalam bahan pangan. Di sini terdapat beberapa metode analisis kadar abu dan mineral. Yang pertama, kolorimetrik, yang kedua gravimetrik, yang ketiga titrasi EDTA, yang keempat AAS, yang kelima plasma suhu rendah, yang keenam titrasi redox, yang ketujuh titrasi pengendapan metode Moore, yang kedelapan titrasi pengendapan dengan metode Volhard, dan yang kesembilan elektroda ion positif. Nah, untuk penentuan kadar abu dan mineral sendiri terdapat dua cara. Yang pertama yaitu secara langsung atau dengan pengabuan kering. Yang kedua secara tidak langsung atau dengan pengabuan basah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penentuan kadar abu dan mineral secara langsung atau pengabuan kering. Nah, apa itu pengabuan kering? Pengabuan kering ini merupakan proses penghancuran zat organik dalam bahan pangan atau suatu sampel dengan pemanasan bersuhu tinggi di dalam tanur tanpa pembakaran langsung atau nyala api. Nah, proses ini menggunakan oksigen sebagai agen pengoksidasinya dan dilakukan hingga diperoleh abu berwarna putih yang menandakan bahwa proses pembakaran itu sempurna dengan bobot yang stabil. Hasil akhirnya berupa abu total dari bahan pangan atau suatu sampel yang digunakan. Prinsip metode pengabuan kering sendiri yaitu melakukan oksidasi menyeluruh terhadap semua zat organik dalam bahan pangan dengan pemanasan pada suhu tinggi. Umumnya suhu yang digunakan itu 500 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius. Adapun prosedur kerja yang dilakukan dalam metode pengabuan kering. Yang pertama, pengeringan awal cawan porselen. Nah, cawan porselen ini dipanaskan di dalam oven hingga mencapai massa tetap untuk memastikan tidak ada kelembapan atau zat lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan. Yang kedua, penimbangan sampel. Sampel yang telah dihaluskan ini ditimbang terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah dikeringkan dan distabilkan massanya. Kemudian yang ketiga, karbonisasi sampel. Sampel ini akan dipanaskan di atas kompor atau hot plate untuk mengalami
karbonisasi, ditandai dengan pembentukan arang dan munculnya asap. Tujuan tahap ini yaitu untuk menghilangkan senyawa organik yang mudah menguap sebelum pembakaran sempurna. Kemudian di sini ada yang keempat, proses pembakaran dalam tanur. Cawan berisi sampel ini dipijarkan di dalam tanur pada suhu 500 sampai 700 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam hingga menjadi abu putih sebagai indikasi atau penentuan bahwa pembakaran ini sempurna. Kemudian yang kelima yaitu pendinginan dalam tanur. Setelah pembakaran, cawan ini dibiarkan mendingin di dalam tanur untuk mencegah penyerapan kelembapan dari udara luar. Kemudian yang keenam adalah penyimpanan di dalam desikator. Tujuan dipindahkan cawan ke dalam desikator ini agar kondisi cawan dan sampel tetap stabil. Biasanya menggunakan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Kemudian yang ketujuh, stabilisasi akhir masa cawan, di mana cawan ini akan kembali dipanaskan ke dalam oven. Kemudian setelah dipanaskan akan dilakukan penimbangan beberapa kali hingga tercapai masa konstan sebagai hasil akhir dari pengabuan kering. Dari hasil pengabuan kering ini bisa dihitung menggunakan rumus persen kadar abu sama dengan berat abu dibagi berat sampel dikali 100%. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengabuan kering. Yang pertama, suhu pengabuan. Kenapa suhu ini bisa berpengaruh? Karena jika penggunaan suhu yang rendah atau suhu di bawah 500 derajat dapat menghasilkan kadar abu yang lebih tinggi akibat pembakaran yang tidak sempurna. Yang kedua, durasi pengabuan. Jika waktu pengabuan ini terlalu singkat, senyawa organik dalam sampel mungkin belum terbebas sempurna sehingga masih tersisa bahan organik. Yang ketiga, ukuran sampel. Ukuran sampel yang terlalu besar, terutama menggunakan suhu pengabuan yang lebih rendah, cenderung tidak terbakar secara sempurna dalam waktu yang singkat, sehingga lebih membutuhkan banyak waktu. Adapun kelebihan dan kekurangan metode pengabuan kering. Pertama yaitu kelebihannya, bisa digunakan untuk menganalisis jenis abu yang larut dalam air dan tidak larut dalam air, serta abu yang tidak larut dalam asam. Kemudian tidak memerlukan penggunaan reagen kimia sehingga bisa mengurangi risiko karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan juga bisa lebih menghemat biaya. Lalu peralatan yang digunakan dalam pengabuan kering ini tergolong lebih sederhana dibandingkan metode lain. Selanjutnya kedua, kekurangan pengabuan kering, yaitu dapat menyebabkan hilangnya mineral tertentu dalam pangan yang mudah menguap pada suhu tinggi dan juga prosesnya ini memerlukan waktu yang relatif lama. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang mengenai kadar abu dan mineral serta metode pengabuan kering yang digunakan dalam analisisnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.